Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Saputra dari semester 7 Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat, variabilitas, validitas, dan reliabilitas dalam rangka ujian UTS statistik. Nah, yang pertama yaitu ukuran gejala pusat. Pengertiannya adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data, sampel, populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Nah, ukuran gejala pusat ini terdiri dari 3 buah, yaitu mean, median, dan modus. Nah, mean yaitu untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu tabel atau diagram. Kemudian median. Median merupakan satu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar, atau satu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah, sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Dan yang ketiga itu modus, nilai yang sering muncul dari suatu data yang disajikan dalam tabel atau diagram. Nah, yang kedua yaitu variabilitas, yaitu derajat penyebaran atau keragaman nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral dalam suatu distribusi. Besar kecilnya variabilitas secara kasar ditandai oleh besar kecilnya jarak sebaran atau range score. Jenis variabilitas ada 3, yaitu range, interkuartil, dan standar deviasi. Yang pertama range, yaitu perbedaan antara skor terbesar dan skor terkecil. Rumusnya sama dengan skor tertinggi kurang skor terendah. Kemudian interkuartil, yaitu perbedaan antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga dengan rumus sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Dan selanjutnya standar deviasi, yang merupakan salah satu cara mengukur variasi sekelompok data kuantitatif dengan menggunakan rumus sama dengan kuadrat dari sigma E kuadrat per N. Akar dari sigma E kuadrat per N. Dan selanjutnya itu reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut dengan pengukuran yang reliable. Reliabilitas memiliki istilah atau nama lain seperti keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi. Dan yang selanjutnya itu validitas. Validitas berasal dari kata valid, yang artinya sah atau tepat. Validitas atau kesahihan berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, selanjutnya untuk contoh dari masing-masing ukuran gejala pusat, variabilitas, validitas, dan reliabilitas akan dijelaskan dalam Excel. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai ukuran yang pertama, yaitu ukuran gejala pusat. Nah, ukuran gejala pusat tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama kita untuk menghitung mean. Nah, ini adalah contoh dari pengukuran dari nilai ulangan salah satu mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dengan rank nilainya 46 sampai 50, 51 sampai 55, dan sampai pada 91 sampai 95 dengan frekuensi yaitu nilai 46 sampai 50 yaitu 4, 51 sampai 55 3, sampai seterusnya pada nilai 91 sampai 95 yaitu 3. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik
tengah atau X1. Yaitu untuk menentukan nilai tengahnya 46 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya 48. Kemudian selanjutnya itu 51 tambah 55 per 2 hasilnya 53 dan dilakukan sampai nilai paling bawah yaitu 91 tambah 95 dibagi 2 hasilnya 93. Dan selanjutnya kita menentukan MT-nya, yaitu sebagai titik acuan bagi kita, terserah di mana kita mau milih, dan MT ini sebagai titik acuan untuk menentukan aksennya. Dan terserah kita memilih yang mananya, dan saat ini saya memilih yaitu 78 yang berarti nilainya 76 sampai 80. Nah, berarti kalau tadi saya bilang bahwa MT ini berfungsi untuk sebagai titik acuan untuk menentukan X aksen. Nah, dengan arti bahwa semakin ke bawah nilainya berarti X aksennya semakin kecil. Dan ketika semakin tinggi nilainya berarti X aksennya juga semakin besar. Nah, selanjutnya kita menentukan F dikali X aksen. Yaitu F-nya itu 4 dikali X aksen sama dengan min 24. Dan selanjutnya 3 dikali X aksen min 5 yaitu hasilnya min 15. Dan itu dilakukan sampai kepada frekuensi terakhir 3 dikali X aksennya 3 sama dengan 9. Kemudian hasilnya dijumlahkan, dapat hasilnya min 50. Dan frekuensinya juga dijumlahkan yang menggunakan rumus Zoom seperti yang dilihat di layar, yaitu dapat hasilnya 33 dari jumlah frekuensi semuanya. Nah, untuk menentukan min, kita menggunakan rumus MT ditambah sigma Fx aksen per N dikali I. Nah, I itu adalah range nilai yaitu antara 46 sampai 50, yaitu range-nya adalah 5. Sedangkan N itu adalah jumlah dari frekuensi yaitu 33. Nah, setelah kita masukkan ke rumus yaitu seperti formulanya ini seperti kita lihat, dapatlah hasilnya min 70,42. Nah, dan selanjutnya kita menentukan ukuran gejala pusat yang kedua yaitu median. Kita menggunakan tabel pengukuran dari tinggi badan. Yang pertama yaitu dengan range-nya 130 sampai 139 sampai pada 200 sampai 209 dengan frekuensi 130 sampai 139 frekuensinya 2 dan juga sampai seterusnya kepada yang terakhir yaitu frekuensinya 1. Dan selanjutnya kita menentukan FK yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kita dapat dari penjumlahan dari frekuensi ditambah frekuensi sebelumnya. Karena yang pertama itu frekuensinya 2 dan sebelumnya tidak ada, maka frekuensi kumulatifnya dapat 2. Dan selanjutnya frekuensi kumulatifnya itu 7. 7 ini dapat dari
5 ditambah frekuensi sebelumnya 5 tambah 2 berarti 7. Begitu dilakukan seterusnya sampai dengan jumlah frekuensi kumulatifnya 38. Nah, kemudian kita mencari mediannya menggunakan rumus B tambah P tambah 1/2 N kurang F per F kecil. Nah, tadi kita untuk menentukan N 1/2 N yaitu sama dengan 19. Karena jumlah N kita ada 38, berarti 1/2 N kita yaitu 19. Kemudian untuk menentukan nilai B. Nilai B, sebelumnya kita tentukan letak kelas median, yaitu data ke-19 dan terletak 19 kan terletak pada 24 karena berarti di antara 160 sampai 169 letak 19 itu berada di 24. Berarti B kita adalah 160 dikurang 160 kurang 0,5 dapat hasilnya 159,5. Dan selanjutnya kita mencari P. P yaitu range dari pengukuran kita yaitu 130 ke 139 yaitu range-nya dapat 10. Kemudian kita mencari F besar. F besar berarti letak sebelum letak kelas median yang kita dapat tadi yaitu sebelum dari 24 itu adalah 15. Berarti F kita adalah 15. Dan selanjutnya kita mencari F kecil. F kecil berarti frekuensi sebelum frekuensi letak kelas median kita yaitu 9. Berarti frekuensinya 9. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus B tambah P tambah 1/2 N kurang F besar per F kecil. Setelah dimasukkan ke rumus, ini itu rumusnya bisa dilihat dan kita mendapatkan hasilnya 163,94. Nah, berarti median kita kan tadi terletak pada nilai tengah kita pada frekuensi kumulatif 24, berarti antara 60 sampai 169. Jadi tepatnya median kita 163,94. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ukuran gejala pusat yaitu modus. Modus dari data pengukuran berat badan seperti di tabel yaitu menggunakan range 20 sampai 29, 30 sampai 39 dan seterusnya sampai kepada 90 sampai 99. Nah, dengan frekuensi 20 sampai 29 1, 30 sampai 39 5 dan juga sampai seterusnya kita dapatkan jumlah frekuensi. Kemudian jumlah frekuensi kita jumlahkan seperti pada rumus itu sum dari 39 sampai 346 dapat hasilnya 41. Kemudian berarti N kita adalah 41. Selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif seperti yang saya jelaskan tadi dapatkan dari jumlah frekuensi ditambah frekuensi sebelumnya. Ya berarti kalau frekuensi yang pertama kita karena dia tidak ada sebelumnya berarti tetap 1. Kemudian frekuensi selanjutnya
5 ditambah frekuensi sebelumnya adalah berarti frekuensi kumulatifnya adalah 6. Begitu seterusnya sehingga jumlah frekuensi kumulatifnya dapat 41. Karena ini modus berarti kita menentukan nilai yang paling tinggi atau sering muncul. Berarti dari tabel dapat terlihat yang paling tinggi itu adalah 10. Berarti antara 50 sampai 59. Nah, berarti ini adalah letak kelas modus kita. Dan untuk rumus modus ini adalah B tambah P sama dengan B1, B tambah P kali B1 per B1 tambah B2. B kita sama dengan 49,5 didapat dari tadi kita udah menentukan letak kelas modus kita pada range frekuensi yang 10, berarti berat-beratnya 50, sampai 59, berarti beratnya 50 dikurang 0,5 untuk mencari B-nya 50 kurang 0,5 dapat 49,5. Kemudian P dapat 10 yaitu range dari berat badan kita yaitu 10 sampai 29 yaitu 10 dapat range-nya 10. Kemudian B1 didapatkan dari frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 10 dikurang 7 dapat 3 yaitu B1-nya. Kemudian B2 didapatkan dari frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas modus setelahnya yaitu 10 kurang 8 dapatnya 2. Kemudian modusnya kita masukkan ke dalam penghitungan dapatnya seperti pada rumus dapat hasilnya 55,5. Tadi kita menentukan kelas modusnya berada 50 sampai 59. Berarti kelas modus lebih tepatnya pada pengukuran berat badan 55,5. Nah, baik, selanjutnya kita akan menentukan variabilitas. Kita menggunakan data dari nilai ulangan dari sebuah lokal, sebuah siswa. Yaitu ada yang pertama itu menentukan range. Yaitu untuk menentukan range-nya itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, untuk nilai yang kita gunakan itu ada 90, 89 sampai pada 45. Nah, berarti nilai terbesar kita adalah 100 dan nilai terkecilnya 35. Sedangkan rumus untuk mencari range kita adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Berarti 100 dikurang 35 dapat hasilnya 65. Nah, selanjutnya kita menentukan interkuartil. Nah, kita masih menggunakan dari data pengukuran tinggi badan, yaitu 130 sampai 139, sampai pada 200 sampai 209 dengan frekuensi sebagai berikut. Nah, dengan jumlah frekuensinya adalah 38, dan kita juga masih menentukan frekuensi kumulatifnya ya. Seperti cara mencari yang telah saya jelaskan tadi, berarti frekuensi yang pertama tetap 2, frekuensi yang selanjutnya ditambah frekuensi sebelumnya itu 5 tambah 2, 7. Setelah itu, dan juga sampai pada jumlah frekuensi dapat pada jumlah frekuensi kumulatifnya itu 38. Nah, berarti N-nya itu 38. Nah, selanjutnya kita menentukan Q1.
rumus Q1 adalah 1/4 dari N. N kita berapa tadi? Yaitu 38. Berarti 1/4 dari 38 hasilnya 9,5. Dan selanjutnya kita menentukan Q3. Q3 rumusnya 3/4 dari N. N kita tadi 38. Berarti 3/4 dari 38 adalah 28,5. Dan selanjutnya kita menentukan B1. B1. Ya, tadi kan Q1 kita 9,5. Berarti berada pada FK yang ke 15 kan itu 7. Berarti dia 9,5 berarti pada yang ke-15. Berarti ini adalah letak Q1-nya. Berarti BB1 kita adalah 150. Kemudian tekan B3. Berarti terletak tadi hasil Q3 kita 28,5. Berarti terletak pada 34 ini. Ini 24, dia 28,5 berarti di 34. Ini adalah letak Q3. Q3 berarti 170. Ini berarti 170 BB3. Selanjutnya yaitu FQ1. FQ1 kita dapatkan dari yaitu letak Q1 kita pada frekuensi ke-8. Berarti itu adalah FQ1 kita. Kemudian FQ3 yaitu letak Q3 kita pada frekuensi ke-10. Dan itu adalah FQ3. Selanjutnya S1. S1 kita adalah dapatkan dari Q1 dikurang 7, yaitu Q1 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q1, yaitu 9,5 kurang 7 sama dengan 2,5. Dan S3 yaitu Q3 dikurang frekuensi kumulatif sebelum letak Q3, yaitu 28,5 kurang 24, dapat hasilnya 4,5. Kemudian C itu dapat 10. Kemudian rumus untuk mencari Q1 sama dengan BBI tambah C kali SI per FQI. Yaitu Q1 sama dengan BB1 tambah C S1 per FQ1. Berarti dapat hasil setelah dimasukkan ke rumus seperti pada tabel, dapat hasilnya 153,125. Berarti letak Q1 kita pada tadi di antara 150 sampai 159. Berarti lebih tepatnya pada 153,125. Dan selanjutnya kita mencari Q3. Q3 sama dengan BB3 tambah C kali S3 per FQ3. Setelah angka dimasukkan ke rumus, maka didapat Q3-nya, ini rumusnya, dan didapat Q3 174,5. Nah, tadi rumus inter 174,5 tadi letak Q3 kita berada di antara 170 sampai 179. Berarti Q3 kita tepatnya pada 174,5. Jadi interkuartil kita adalah Q3 dikurang Q1
yaitu 174,5 dikurang 153,5 seperti pada rumus. Ya, jadi interkuartil kita 21,375. Nah, selanjutnya kita menentukan standar defisiasi. Kita masih menggunakan rumus pengukuran berat badan seperti yang tadi. Ini berat badannya 20-29 sampai pada 90 sampai 99. Kemudian frekuensi seperti pada tabel. Kemudian kita menentukan frekuensi kumulatif sama dengan rumus seperti tadi. Kalau frekuensi yang pertama tetap 1, berarti frekuensi yang kedua frekuensi ditambah frekuensi sebelumnya dapat 6 dan juga sampai pada jumlah frekuensinya itu 41. Nah, dan jumlah frekuensinya itu adalah 41. Nih, seperti pada rumus. Selanjutnya, untuk menentukan X aksen, kita harus memilih min terkaan. Terserah di mana mau kita pilih, dan sekarang saya memilih untuk min terkaannya antara 50 sampai 59. 50 sampai 59 berarti min terkaan kita itu X aksennya 0. Itu adalah sebagai titik acuan bagi kita untuk menentukan X aksen. Yang artinya semakin kecil pengukuran kita, maka semakin kecil pula X aksennya. Dan semakin tinggi pengukuran kita, maka semakin besar pula X aksennya. Dan rentangnya mulai dari 0, min 1, min 2, min 3. Kalau semakin tinggi berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan begitu seterusnya. Kemudian kita menentukan F dikali X aksen. Yang pertama, berarti F kita adalah 1. 1 dikali X aksennya min 3, berarti hasilnya min 3. Yang kedua yaitu 5 dikali min 2, hasilnya min 10. Dan kita lakukan sampai pada yang terakhir, yaitu 1 dikali 4, hasilnya 4. Dan selanjutnya kita menentukan X aksen kuadrat. Berarti X aksen kuadrat kita itu min 3 kuadrat, hasilnya 9. Min 2 kuadrat, hasilnya 4. Dilakukan sampai seterusnya, 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian selanjutnya kita mencari F dikali X aksen kuadrat. F adalah 1 dikali X aksen kuadrat itu 9, hasilnya 9. Kemudian 5 dikali 4, hasilnya 20. Dan kita lakukan seterusnya sampai pada yang terakhir 1 dikali 16, hasilnya 16. Kemudian jumlah frekuensi kita tadi 41, berarti N kita 41. Kemudian F kali X aksen jumlahnya adalah 14. Kemudian F kali X aksen kuadrat jumlahnya adalah 116. Nah, untuk rumus standar defisiasi I dikali akar sigma F X aksen kuadrat per N dikurang sigma Fx aksen per N dikuadratkan. Setelah dimasukkan ke rumus seperti di diagram, di tabel, maka didapatkan hasil standar defisiasinya 16,5.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validitas, pengujian validitas. Sebenarnya validitas ini pengujiannya ada 3 jenis, ada objektif, ada esai, dan ada juga yang soal berbentuk kuesioner atau angket. Dan sekarang saya memilih pengujian validitas tes berbentuk esai. Nah, berikut adalah hasil ujian dari 10 orang siswa yang mana memiliki 6 buah soal. Ketika siswa itu bisa menjawab soal dengan benar, maka dapat nilai sempurna atau 5. Kemudian ketika siswa menjawab soal kurang benar, maka nilainya 3. Dan ketika siswa menjawab dengan salah, maka nilainya 1. Nah, ini adalah skor dari masing-masing siswa tersebut. Misalnya yang pertama ini Ulil, dia bisa menjawab soal dengan benar semuanya, maka skornya adalah 30. Itu juga dengan Putra. Dia nomor 1, nomor 2 salah. Soal nomor 3 benar, kemudian nomor 4 kurang benar, nomor 5 salah, nomor 6 benar, dia dapat skor 16. Dan begitu seterusnya sampai pada Rajib yang mendapat skor 20. Nah, kemudian kita menentukan validitas soal nomor 4. Nah, untuk menentukan validitas soal nomor 4 ini, maka jawaban nomor 4 dari seluruh siswa kita jadikan sebagai X. Dan skor total dari seluruh nilai siswa kita jadikan sebagai sumbu Y. Nah, selanjutnya kita mencari X kuadrat. Berarti X kuadrat berarti 5 kuadrat sama dengan 25. 3 kuadrat sama dengan 9. Begitu juga seterusnya sampai pada yang ke-10 yaitu 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian selanjutnya kita mencari X Y. Berarti selanjutnya kita mencari Y kuadrat. Berarti Y kuadrat 30 kuadrat sama dengan 900. 16 kuadrat sama dengan 256 sampai pada data terakhir yaitu 20 kuadrat sama dengan 400. Dan selanjutnya kita mencari X Y. Berarti X dikali Y. 5 dikali 30 sama dengan 150. 3 dikali 16 sama dengan 48. Sampai pada data terakhir 1 dikali 20 sama dengan 20. Nah, dan semuanya kita jumlahkan. X sama dengan 32, Y 207, X kuadrat 130, dan Y kuadrat 4340, dan X Y-nya 702. Kemudian N ini adalah jumlah siswa yaitu 10 orang. Untuk mencari R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. N sama dengan 10. Sigma XY sama dengan 702. Berarti dikurang sigma X. Sigma X-nya 32 dikurang dikali sigma Y 202. Dapat hasilnya bagian atas itu 556. Berarti dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat yaitu 130
dikurang sigma X 32 dikuadratkan kali N, N-nya itu 10, kemudian Y kuadrat itu 4340 dikurang sigma Y kuadrat. Dikurang sigma Y 202 dikuadratkan. Dapat bagian bawahnya itu 43.127,9. Nah, berarti R-nya sama dengan 556 dibagi 43.127,9, dapat hasilnya 0,01. Nah, baik, yang terakhir kita akan menentukan reliabilitas. Sebenarnya reliabilitas ini ada dua jenis. Yang pertama dikotomi dan kontinum. Dan sekarang saya memilih sampelnya yaitu dikotomi. Reliabilitas untuk instrumen yang berbentuk dikotomi. Nah, ini adalah berikut nilai ujian dari 10 orang siswa. Nah, ketika siswa itu menjawab soal dengan benar, maka nilainya 1. Dan ketika siswa menjawab dengan salah, maka skornya 0. Dan ini soalnya ada sebanyak 6 soal. Nah, seperti yang tertera pada tabel, yang pertama Ulil, karena dia benar semuanya dapat skor 6. Kemudian Putra, dia salah 2 soal, yaitu nomor 2, nomor 3 dia salah, maka dia dapat skor 4. Dan begitu juga seterusnya sampai pada Rajib yang dapat skor 4. Kemudian masing-masingnya kita jumlahkan dari nomor 1 yang benar itu 8, nomor 2 3, dan juga seterusnya sampai nomor 6 yaitu 6. Kemudian kita tentukan nilai P-nya. P itu adalah proporsi jawaban benar. Berarti jawaban benar tadi adalah yang nomor 1 adalah 8 orang. Berarti 8 dibagi jumlah siswa 8/10 hasilnya 0,8. Ini proporsi jawaban benarnya 3. Berarti 3 dibagi 10 hasilnya 0,3. Sampai seterusnya 0,6. Kemudian Ki adalah proporsi jawaban salah. Berarti yang nomor 1 jawaban salah 2. Berarti 2 dibagi banyak siswanya 10 berarti 0,2. Kemudian yang jawab salah berarti 7. 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Sampai seterusnya dapat 0,4. Kemudian P Ki yaitu P dikali Ki 0,8 kali 0,2 0,16. Sampai seterusnya yaitu 0,4 0,6 kali 0,4 hasilnya 0,24. Kemudian dijumlahkan hasilnya dari 0,16 sampai ke 0,24 dapat 1,01. Nah, selanjutnya kita ambil skor total sebagai X. Ini skor totalnya kita jadikan sebagai X. Selanjutnya kita jadikan X kuadrat. Berarti 6 kuadrat sama dengan 36. 4 kuadrat sama dengan 16. Sampai seterusnya 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi sigma X-nya sama dengan 30. Dan sigma X kuadrat 39. Sigma X kuadrat sama dengan 165. Selanjutnya kita menghitung varians total dengan rumus
ST kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X per N di kuadrat per N. N tadi adalah jumlah siswa sama dengan 10. Berarti ST sama dengan, setelah dimasukkan ke rumus, dapat 1,29. Kemudian selanjutnya kita menghitung koefisien reliabilitas. K sama dengan 6. Kenapa K itu 6? Yaitu jumlah soal kita ada 6. Selanjutnya kita menghitung RKK. RKK sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma PQ per ST kuadrat. Setelah dimasukkan angkanya ke rumus, dapat 0,260. Dengan nilai RKK 0,26, di mana nilai tersebut berada di antara 0,2 dan 0,4 sehingga reliabilitasnya rendah. Kenapa dikatakan reliabilitasnya rendah? Karena dari kriteria dari bahan ajar ketika rentan nilai 0,2 sampai 0,4 itu termasuk reliabilitasnya rendah. Sekian untuk penjelasan dari saya mengenai ukuran gejala pusat, variabilitas, validitas, dan reliabilitas. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.